kali kasus mencuat pada Januari 2016 silam, pendirian Otto tak goyah sedikit pun. Hadirnya dokumenter Ice Cold membuat gaduh kembali kasus yang sudah terkubur 7 tahun lamanya. Otto muncul, ayah Mirna, Edi Salihin hadir, para jaksa, saksi, serta sejumlah ahli juga menampakkan diri. Semua bicara berdasarkan keyakinan masing-masing, hingga publik yang dibuat bingung tentang arah sebenarnya dari kasus yang kembali diungkit ini. Di saat bersamaan, Otto mengaku ada sekitar ribuan pengacara yang siap maju dan mendukung Jessica dalam mencari keadilan. Saya juga baru dengar tadi nih, ada seorang teman dari Surabaya, ketua cabang Pradi, bilang, "Bang, kami bermuda berkumpul di sini. Ribuan anggota Pradi, kalau izinkan Abang Jessica mau, bukan hanya mendukung, mau datang tanda tangan surat kuasa kepada Jessica. Pro bono, gratis. Ribuan orang siap untuk membela kasus ini. Siapa tahu ada hal-hal lain yang akan dilakukan. Dan memang akan ada yang kami lakukan, tapi saya nggak sebutkan dulu hari ini. Tapi memang ada. Ada. Dan akan dilakukan PK kembali? Akan ada, dan ada langkah-langkah lain lagi. Keputusan final pengadilan sudah tentu menjelaskan secara pasti jika Jessica Wongso bersalah. Tapi kehadiran Otto Hasibuan serta dokumenter Ice Cold seolah menyatakan ada yang mengganjal dalam perjalanan kasus kopi sianida. Entah siapa yang harus dipercaya. Namun kedua belah pihak jelas punya kekurangan masing-masing. Jessica dengan latar belakang kriminal yang pernah ia lakukan selama berada di Australia, dan ayah Mirna yang terus blunder saat bicara, membuat masyarakat terus berada dalam lingkup kebingungan. Jadi polisi sangat senang sekali itu hari sampai lompat ya. Ini kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati, biarin dia keseksa. Kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Om Edi kemarin ngasih bukti video. Itu Bang Otto sudah pernah lihat video sebelumnya? Belum. Kok dia bisa punya? Nah, itulah hebatnya. Dia sendiri yang mengaku dapat dari mana dan dari mana kan? Itulah hebatnya. Ada barang bukti, tapi coba lihat di persidangan kan sudah lihat kan? Hakim bertanya, apakah masih ada? Apakah masih ada barang bukti yang kamu simpan? Tidak ada, Pak Hakim. Binsar juga bilang lagi, Pak Hakim Binsar, kamu bilang di luaran kamu punya barang itu lagi. Benar yang mana? Anda kan saksi, katanya. Artinya sudah disumpah kan? Tidak ada, Pak Hakim. Ternyata ada. Apalagi dengan kata-kata bahwa oh itu mau dijaga, nggak mau hukumannya nanti gini, hukumannya gitu. Berarti jagoannya yang bersangkutan dong dibandingkan dengan hakim. Kalau dia bisa mengatur kalau adanya bukti ini nanti yang bersangkutan akan dihukum begini, akan dihukum mati, akan dihukum seumur hidup, akan apa umpamanya, dia bisa mengatur begitu. Emang dia siapa? Kan dia bukan orang pengadilan gitu loh. Dia hanya seorang biasa saja. Cara bicara ayah Mirna dengan ceplas-ceplosnya serta nada bicara tinggi terkadang membuat publik tak nyaman mendengarnya. Meskipun demikianlah karakternya, tapi seperti tak ada rasa sedih seorang ayah ketika menceritakan tentang anak tercinta yang berpulang 7 tahun silam. Kontroversi lainnya hadir ketika Otto mengaku dirinya tak dibayar sepeser pun oleh Jessica yang kemudian dibantah Edi Salihin. Ayahnya Jessica kan, keluarga Jessica kan juga dikenal. Itu juga keluarga mampu. Bahkan ada cerita bahwa ini perang dua keluarga besar di Indonesia, yang mana ya datang Bang Otto kan nggak kenal. Atau sudah kenal terlebih dahulu nih? Itu yang sangat keliru lagi nih. Jessica itu bukan keluarga mampu. Di tengah juga mungkin tidak. Dari awal Bang Otto tahu itu? Waktu dia datang kepada saya, itu pertama kali saya tanya, apa yang terjadi, kesulitan. Dan dia bilang, memang ini ada Pak Bos kami sini. Membisik kepada saya, Bang, katanya, ini ada, tapi dia nggak mampu. Tapi kalau untuk membayar sekelasnya Bang, tapi kalau untuk biaya-biaya bolehlah, dia bilang. Ini bos kami yang bilang sama saya, bisikin. Dan Bang Otto tetap mau, walaupun itu tidak dibayar. Terus saya katakan,
Setelah saya lihat kasusnya, dan saya dengar di TV bahwa ini banyak masalah-masalah tidak adil, saya bilang, Bos Tam, saya walaupun dia mau bayar pun, walaupun kecil dia bilang, saya nggak mau. Bohong. Udah pasti bohong. Lies. Sama. Jadi omnya tuh yang udah meninggal bohong. Ya. Otto sebagai lawyernya bohong. Maknya bohong. Jessica-nya raja bohong. Maknya sampai jual ruko. Jual rumah. Maknya siapa? Maknya Jessica. Emang saya nggak dapet info. Duitnya banyak habis, dipersin sama Otto. Nggak dibayar. Hebat dia. 8 bulan hidup dari mana? Mau ke Alaska lagi. Di dunia, pergunjingan perkara kasus cyanida masih mengalir deras. Sementara Mirna kini telah mengecap kehidupan baru tanpa peduli sedikit pun pada apa yang sedang terjadi saat ini. Namanya terus dibahas. Setiap jam, menit, bahkan detik, pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya membunuh Mirna terus jadi selentingan canda di warung pojok. Saat tim insert mendatangi makam Mirna yang terletak di TPU Gadung Bogor Selatan, tempat peristirahatan terakhir itu tampak minim garangan bunga. Bersih, tapi tak ada tanda-tanda makamnya dikunjungi keluarga. Lilin yang menyala atau bekas lilin pun tak terlihat di sana. Dalam ketenangannya di alam yang berbeda, tak ada yang tahu seperti apa harapan dan apa yang sedang dilakukan Mirna di sana. Yang jelas, jika peninjauan kembali yang diajukan Otto Hasibuan berakhir dengan hasil yang memuaskan, akan muncul tanda tanya besar yang sudah dinanti-nantikan banyak orang. Andai Jessica tak bersalah, lantas siapa yang menjadi pelaku atas meninggalnya Mirna Salihin? Andai kata menang, andai kata kebenaran didapatkan, bukan menang, Bukan menang. kebenaran didapatkan, dan Jessica bebas. Iya. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini? Saya tidak akan berpikir tentang siapa yang minta tanggung jawab. Karena kalau kita hidup selalu balas dendam, nggak berkesudahan bangsa ini. Tapi pasti heboh. Iya, tapi saya nggak perlu harus menyalahkan hakim, nggak menyalahkan pengadilan, tidak menyalahkan jaksa, tidak menyalahkan polisi, enggak. Tidak. Dan saya akan bilang sama Jessica jangan menuntut apa-apa. Keadilan tercapai itu adalah anugerah Tuhan, sudah cukup buat kita. Dan yang penting jangan terulang seperti itu lagi.